Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya Serba Otodidak. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat program di Android ya. Jadi emang ini untuk tutorial ini tampilannya Windows ya. Tetapi di sini saya akan bakal menggunakan emulator untuk Android yang disebut Memu. Ya, jadi seolah-olah ini Android ya bayangannya. Kemudian tutorial sebelumnya saya juga menjelaskan bagaimana cara mengoding di Windows 10 ya, di sistem operasi Windows. Nah, itu bisa dilihat teman-teman ada di video sebelumnya. Silahkan cek di channel saya. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita buka dulu menunya. Sambil menunggu, jadi untuk kita belajar HTML atau belajar website di Android itu bisa dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan decoder. Nah, langkah pertama bagaimana kita memprogram website ya, suatu website itu di decoder. Bagaimana? Pertama kita install dulu decodernya. Buka dulu ya Chrome kalian ya. Ini karena baru diinstalnya. Oke, kalian ketikkan di browser kalian file gajah namanya, pasti gajah ya. Oke, sekarang kalian pilih yang atas. Nah, saya tampilan bloknya seperti ini. Terus ya, kemudian pilih decoder. Kemudian ke bawah scroll, nah pilih yang warna hijau ini, tulisan hijau ini yang bisa kedip, kalian pilih decoder. Nah, kemudian dia nge-tab ya. Ketika di nge-tab, kalian lihat scroll ke bawah, blok aja. Oke, apakah keluarkan lagi ya teman-teman, di close aja ini ya. Nah, kita coba klik lagi decoder. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, dia kalau udah ada please wait ini berarti bisa kalian checklist bahwa kalian bukan robot. I'm not robot. Tunggu 10 detik, kemudian ada tombol klik here to continue. Nah, dia nanti nge-tab, kalian balik di tab, kan ada 3 nih tabnya. Pilih yang logonya game apa nih, Lego ya. Nah, ini keluarin aja nih iklannya. Udah. Nah, ketika kalian tampil di sini, kalian scroll ke bawah, nanti ada tulisan your is almost, pilih get link. Nah, ini bisa dikeluarin, closein aja. Get link. Nanti ke tab lagi, kalian pilih lagi tab yang kedua atau tab yang tampilan seperti ini, download decoder on favorite. Nah, di sini ada 3 platform ya untuk decoder ini. Dia bisa Android, bisa iOS, kemudian bisa website. Jadi dia bisa digunakan di sistem operasi Windows atau Linux. Tapi kalau untuk sistem operasi Linux atau Windows, sebaiknya menggunakan Visual Studio Code ya. Tutorial yang sebelumnya bisa dilihat bagaimana cara mengoding di Visual Code, bagaimana mengoding di sistem operasi Windows. Nah, di sini karena kita Android, kita pilih yang tengah berarti logo Android. Klik aja. Nah, dia tampil ke Google Play, kemudian kita install. Logonya seperti ini ya. Oke, tunggu selesai. Oke. Lalu buka aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Di text editor apa namanya ini, decoder ya. Decoder ini lengkap ya, hampir semua bahasa pemrograman dia bisa, mulai dari JavaScript, PHP, CSS, HTML ya, banyak ya lah intinya. Bahkan C++ pun bisa di sini. Nah, ini kita baru pertama kali install, maka tampilan seperti ini. Kalian pilih next aja. Selanjutnya pilih next. Nah, ini kan kode in your language. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman dia bisa, bahkan framework ya, framework itu kerangka kerja React.js ini untuk bikin aplikasi nih, bisa di sini disediakan. Kemudian next,
kemudian login. Nah, loginnya pakai terserah apa kalian mau buat registrasi buat akun atau menggunakan Google yang telah login di Android Anda ya. Pakai Google Plus atau pakai Facebook. Di sini saya pakai Google aja biar cepat. Google yang ada di Android. Nah, saya klik Google. Nah, otomatis karena saya udah pernah daftar, dia otomatis masuk ke sini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, aku back dulu sebentar ya kawan-kawan. Tarik ke atas, yes. Nah, ini kan tampilan awal ya. Kalau mau buat project, kalian pilih yang ini nih. Nih, yang pojok kanan bawah ada logo apa? Kurang dari, garing, lebih dari. Nah, ini ada pilihan ini. Ada Git, ada project, ada file, ada key and answer, kemudian artikel. Kalian pilih yang project. Kalau Git ini jika kalian punya akun Git ya, jadi nanti ketika kalian memprogram atau mengoding, otomatis masuk ke dalam Git. Nah, Git ini apa? Git ini ibaratnya portofolio untuk menunjukkan bahwa kalian pernah membuat satu project. Jadi ini dokumentasi orang-orang programmer ya, portofolio untuk mencari project atau kerjaan ngoding ya di sini. Nanti mungkin saya akan menjelaskan apa itu Git supaya tahu deh buat pemula-pemula kalau udah mulai jago bisa nyari pekerjaan dari sini portofolionya ya. Tapi kita pilih di sini karena kita baru, kita pilih create yang project. Nah, nanti kita milih nih, suruh milih nih. Ada template apa nih? Bahasa pemrograman apa? Karena di sini kita bahas HTML ya, kita pilih yang template HTML yang ini. Yang atas atau ketikin aja di search ini HTML. Nah, tampilan seperti ini. Jadi 3 deh, template HTML, CSS, JavaScript atau singkatan JS. Klik aja pencet tombol 2 kali ya. Tekan 2 kali di handphone kalian, kemudian tuliskan project Anda. Nah, di sini biasanya kalau web itu dia biasanya berupa kalau tampilan awal. Jadi tutorial sebelumnya saya jelaskan kalau tampilan awal untuk format website itu adalah index.html. Kita sebut aja docs index.html ya, nama project html, kemudian create. Oh iya, sorry, karena ini udah otomatis berarti nggak usah pakai HTML, kita hapus ya. Kita sebut aja index aja. Oh, dia bisa. Nah, ini ada beberapa nih. Ini settingan, kalau ini kecepatan ya, kecepatan dari pembuatan ini adalah kalau ada tim ini bisa dibuka projectnya, jadi untuk 2 orang, untuk 3 orang gitu ya. Kalau tarik bisa nggak sih? Tarik itu nggak bisa. Kita pilih aja yang 1 kali 0,15 poin, open aja. Nah, otomatis dia install ya. Tunggu sampai selesai. Oke, dia tampilan seperti ini. Kalian pilih yang, nah ini penjelasan ya, introduction, jadi pengenalan. Di tombol-tombolnya ini apa gunanya. Nah, kalian pilih yang ini nih, yang format index.html. Nama projectnya index ya tadi. Ini nama projectnya. Ini yang untuk kita ngoding ya. Jadi tampilan awal itu format website HTML-nya adalah index.html. Ya, di mana-mana begitulah tampilan awal ketika kita search ini, misalnya domain yang misalnya namanya www.blog gitu ya. Nanti tampilannya awal seperti itu, nggak berubah-berubah ya, itulah. Itu yang disebut index. Index itu awalan pertama tampil website.
file yang mana yang tampil, yaitu di indeks. Selain itu mengikuti atau menggunakan link. Nah, ini tampilan otomatis dia ngebuat struktur dari HTML ya, HTML5. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini adalah tag HTML. Ini tag HTML, kemudian diakhiri dengan garing HTML ya. Ciri-cirinya, kemudian ada head, kemudian ada body ya, tag body, tutupnya garing body. Nah, ini saya jelasin lagi mungkin ya. Ini HTML ini artinya bahwa ini menandakan format HTML. Atasnya ini apa? Atas ini menandakan bahwa ini dokumen tipenya ada HTML. Ini kelebihan dari HTML5 ya. Tipe formatnya seperti ini. Format penulisannya kalau bahasanya ya. Kemudian bawahnya adalah HTML. Nah, HTML untuk memulai di mana menggunakan HTML, kemudian ditutup dengan garing HTML. Selanjutnya adalah head. Head ini artinya bagian kepala. Jadi kalau di website itu ada bagian kepala. Nah, di bagian kepala itu ada nama websitenya atau nama project filenya ya. Ya, terus di sini ada meta. Ini pelengkap ya, meta ini untuk pelengkap untuk supaya support di browser yang sekarang ya, mau di Android apa mau di PC. Jadi dia biar support. Kemudian meta, ada lagi meta with device with initial scale, ini supaya dia responsif. Jadi responsif itu mau di handphone tampilannya rapi lah kalau mudahnya ya pengertiannya. Selanjutnya ini ada HTTP Equate. Jadi dia bakal support di ini browser bawaan Windows. Nah, biasanya ada browser bawaan Windows namanya Edge ya, ke internet. Kemudian selanjutnya di sini ada title atau judul kepala ini maksudnya. Nah, di bawahnya ada tulisan namanya Hello Decoder. Nanti kalau kita jalanin, nah cara ngejalaninnya kalau di kalau di text editor decoder nih, kalian pilih yang ada tombol biru play. Nah, dia bakal seperti ini ya. Tunggu sebentar. Nah, dia bakal proses. Nah, setelah selesai proses nih, mau ngeliatnya gimana? Aduh, klik lagi tuh. Klik lagi ulang ya. Tunggu dulu proses. Kalau mau ngeliatnya, kalian pilih ini browser. Ini ada terminal, browser, ada konsol. Kalian pilih browser. Nah, ini seolah-olah kayak website sih. Jadi ini emulator ya, emulator. Ada tulisannya kan? Oh, nggak bisa di scroll ya. Scroll ke bawah. Oh, nggak bisa. Oh, bisa gue turunin ya. Aduh. Nah, kalau fullnya gini kan, detailnya nggak kelihatan. Coba kita, nah kita jalan di browser ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini titelnya nih. Kalau kita tap ya, kalau kalian pencet tab di Chrome atau browser kalian lainnya, ini di sini ada titelnya dokumen ya. Terus ini isinya Hello Decoder. Coba kita balik lagi ke decodernya. Nah, agak diturun. Nah, ini kan bisa dilihat ya, dokumen ya, kemudian ini isinya decoder. Coba kita tambahkan satu tag. Ini cuman supaya pengenalan aja ya, karena awal untuk memula. Kita tambahkan tag namanya head1. Nah, otomatis itu. Kita pindahkan yang ini aja nih, yang kontennya putih-putihnya kita pindah ke dalam tagnya H1. Nah, di dalam, perhatiin ya, di sini ada buka, ada tutup. Bukanya itu nggak ada garing, sedangkan H1 ya, di sini ada H1 tapi ditambah dengan garing ya. Nah, itu penutupnya sebutannya. Ya, ini H1/H1. Jadi nanti kalau dijalanin, kita jalanin.
Kita stop, terus kita jalanin. Aduh, ada iklan, keluarin aja nih. Keluar ya. Oh, ini kita lihat browsernya. Nah, otomatis tulisannya akan besar. Nah, itu kegunaan heading 1. Kalau heading 2 apa yang terjadi? Kalau heading 2 berarti dia kecil. Hanya apa? Tulisannya kecil. Nah, 2. Stop, play. Lihat proses. Hanya agak kecil ya. Kalau kita klik browser, nah otomatis ini seperti ini. Lagi ke decoder. Nah, tuh ini disimpannya di mana? Ini disimpannya di decodernya. Ya, di dalam aplikasi decodernya. Jadi nggak bisa kita download. Coba kita share di sini bisa nggak? Back dulu ya saya. Aduh, decoder. Back dulu. Harus di back. Buka lagi decoder. Nah, ini bisanya hanya dibagikan, jadi tidak bisa di download ya hasil filenya. Beda dengan kalau di PC ya. Ini hanya bisa dibagikan. Nah, bisa di share. Ada sosial media, ada. Kalau misalnya di sini ada teman, silakan di share ya. Misalnya siapa gitu teman kalian, ini bisa di share. Caranya klik yang ada petik 3 ini optionnya agak ditarik ke atas, pilih share atau make public. Kalian pilih aja tes gitu ya. Ini isi apa gitu, project awal. Tagnya nggak usah lah, oke aja deh. Ini tag ini buat ngetek temen ya. Kalau kalian punya alamat email temen atau guru ya, ketika kalian ada tugas web bisa. This project. Oke. Itu apa? Oh, ini ya. Untuk belajar. Ini harus 300 karakter. Oke, kita copy aja sampai. Nah, oke. Nah, ini tagnya harus dimasukin ini. Belajar ya. Oke, coba kita deh. Nah, dia baru membuat. Baru kalian share. Nah, ini cari nama temennya, bisa di share jadi temennya bisa ngelihat hasil codingan kalian. Mungkin sampai di sini ya tutorial cara belajar pemrograman di Android ya menggunakan decoder. Jadi ini bisa diterapin buat kalian yang tidak memiliki laptop atau PC. Di sini bisa terapin. Ribet ya, memang lumayan ribet sih karena dia beda dengan PC ya, tetapi minimal membantu kalian yang tidak memiliki laptop. Mungkin hanya itu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.